the marriage of Awais Wahid Hussein to my biological daughter, Arsya Rimala binti Arif Kusuma Mongpraja, to be a part of Awais' life forever. Mr. Asif Abdul Hasim, we warmly greet you. Allah have chosen you to be a part of Arsya's life. To witness the Akadnika until its completion. I accept the marriage to Arsya Rimala Arif binti Arif Kusuma Mongpraja with dowry comprising all of which have been paid in full. Halo, gua Gandhi. Selamat datang di program Doing Pranata. Hari ini Pranata sedang menangani satu pernikahan yang cukup unik karena mempelainya yang satu bukan orang Indonesia. Jadi dari beberapa bulan yang lalu saat kita presentasi ketemu dengan ibu pengantin wanita, karena pengantin wanitanya pada saat itu dan sampai menjelang acara ada di UK, dan calon mempelai prianya pun juga warga negara Scotland atau UK tapi keturunan Pakistan. Nah, challenge-nya adalah komunikasi kita dengan pihak mempelai dan keluarga mempelai pria khususnya. Ini biar gimana pun juga kan nggak mungkin mereka datang, karena mereka datang ke Indonesia sekitar 2 minggu atau ya kurang lebih 2 minggu 3 minggu sebelum acara, yang harusnya pada saat mereka tiba di Indonesia persiapan sudah matang, karena nggak mungkin dipersiapkan dalam waktu 3 minggu. Nah, ini yang kami lakukan. Kalau untuk berkomunikasi, men-setup segala macamnya dengan keluarga mempelai wanita seperti biasa kita laksanakan secara detail, tapi yang berhubungan dengan pengantin wanita dan keluarga mempelai prianya itu kita lakukan by online. Jadi adalah bukan kendala ya sebenarnya, bisa kita lakukan, cuman tidak seperti biasanya yang bisa tetap langsung. Dan bukan hanya karena online juga, kita juga sering melakukan komunikasi by online, entah Zoom, entah apa. Tapi mereka tetap ada di Indonesia atau berada di Jakarta. Tapi karena ini jauh di negara yang berbeda, bahkan dari sisi belahan dunia yang berbeda, dari segi waktu, mensinkronisasinya, itu adalah menjadi challenge kita. Kalau untuk diskusi beberapa hal mungkin kita bisa lakukan dengan seperti biasanya ya. Tapi juga ada beberapa yang harus kita lakukan, contohnya kayak fitting baju. Karena nggak mungkin kita tetap harus melakukan yang sepresisi mungkin. Jadi kita melakukan fitting baju by online juga, dan beberapa hal banyak kita harus nge-brief keluarga mereka, apa yang mereka harus lakukan pada saat mereka tiba di Indonesia, mengikuti acara, dan yang rangkaian acaranya yang nggak simple. Akad nikah sebagaimana mestinya, upacara adat Sunda yang cukup lengkap, dan nanti malam juga tamu-tamunya juga nggak sedikit yang budayanya di Indonesia ini, jangankan di orang luar ya, nggak semua orang Indonesia menguasai budaya Sunda. Nah, ini yang dipakai adalah budaya adat Sunda. Ya, yang agak berbeda juga pada saat kita rangkaian acara ya, dari acara akad nikah. Tadi pagi sudah berlangsung acara akad nikah. Kalau resepsinya nanti malam mungkin resepsi tidak begitu beda ya. Selain kita menyiapkan MC yang bilingual, nah dialog yang dilakukan antara kedua belah pihak keluarga itu kan juga tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi campurlah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti serah terima pengantin, karena dari pihak mempelai pria tetap dilakukan oleh keluarganya, tidak diwakilkan oleh orang Indonesia atau yang bisa berbahasa Indonesia. Begitupun juga yang dari keluarga mempelai wanita yang bisa dicari yang fluent, yang luas dalam berbahasa Inggris. Jadi kita buatkan teksnya. For our family, the groom side, to witness the Akadnika and the traditional shower ceremony until its completion. Mr. Asif Abdul Hasim, your family, and all honored guests, we warmly greet you. Karena orang tua mempelai pria cukup unik, karena dia benar-benar exciting ya. Kalau aku ngelihat dari tatapan
matanya ke kegiatan ini, semuanya dia perhatikan secara detail. Walaupun orangnya cukup humoris ya, pada saat kita mulai persiapan, dia perhatikan detail demi detail, ini seperti apa, saya harus bagaimana, karena mereka mungkin sangat menghargai keluarga mempelai wanita. Dia nggak mau salah, jadi dia harus tahu tujuannya apa, maksudnya apa, dan saya harus bagaimana, itu yang kita lakukan. Begitupun juga dengan di ijab kabulnya. I accept the marriage to Arshad Arif binti Arif Kusuma Raja with dowry comprising 1 Islamic prayer set, 38 grams of pure gold, cash amounting to 11 million Indonesian rupiah and 2025 US dollars, 8.5 grams of gold jewelry, and 6.77 carats of diamond, all of which have been paid in full. Di ijab kabulnya juga penghulu yang kita undang yang akan membantu proses acara ijab kabul ini pun juga mereka sudah tahu, dan upacara ijab kabul dilaksanakan dengan bahasa Inggris sampai dengan nasihat pernikahannya. Alhamdulillah Pak Ustadz Hadi Hidayat yang memberikan nasihat pernikahan dengan luar biasa. Beliau, saya sangat mengidolakan beliau dengan bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dapat sekali tadi. Allah have chosen you to be a part of Arsa's life, being the husband for her. So do you, Arsa. Congratulations, Allah have chosen you to be a part of Uwais' life forever. But we have to remember also that nobody perfect. Dan juga upacara adatnya. Nah, untuk orang Jakarta yang tinggal di Jakarta aja, nggak semuanya tahu upacara adat Sunda yang sungguh cukup menarik ya. Nah, ini dilakukan oleh orang UK atau orang Pakistan yang pastinya belum tahu. Jadi cukup seru. Nanti teman-teman bisa lihat di video-video acara kegiatan upacara adat akad nikah dan adat sawer. Oke, kita sekarang sama Nabil. Nabil nih PA gue, tapi untuk acara dia meninggalkan tuannya ya. Nabil ini menjadi LO keluarga mempelai pria yang tadi gue cerita, karena dia berada di UK dan keturunan dari Pakistan. Dan bukan hanya pada saat menjelang atau mendekati hari H pada saat mereka sudah tiba di Indonesia, tapi komunikasi itu terus dijalin karena banyak yang harus di-prepare. Ini Nabil udah handle keluarga ini dari beberapa bulan sebelumnya ya, Bil? Dari Juli kayaknya. Dari Juli ya, dari setelah kita dealing dengan mereka, kita sudah mulai buka komunikasi dengan keluarga mereka. Nah, challenge-nya apa, Bil? Nabil kan sering handle keluarga ya, keluarga mempelai pria ataupun wanita. Sekarang kan keluarga mempelai pria yang mereka tidak di Indonesia dan bukan orang Indonesia. Gimana, Bil? Mungkin buat aku waktu itu di awal banget ya Mas, challenge-nya adalah kita mesti kenalan sama pengantinnya melalui keluarga-keluarga mereka yang tinggal di Indonesia, khususnya di Jakarta ya. Oke, awalnya gitu ya. Iya, biasanya kita kalau ketemu pengantin baru, kita kenalan, kita ketemu rasanya, ketemu feelingnya, bisa sharing di situ. Tapi di sini terhambat dengan lokasinya yang jauh, jadi kita mesti kenalan sama pengantin tapi lewat keluarganya. Di luar itu juga mungkin penjadwalan kali ya Mas, karena ada perbedaan waktu yang cukup signifikan juga di Indonesia. Beda berapa jam sih dengan UK itu? Ada seingat sekitar aku ada 8 jam kah? 8 jam kan lumayan, siang malamnya udah nggak bareng. Tapi correct me if I'm wrong ya, jangan sampai di bash netizen nih. Seingat aku itu ya. Terus? Jadi kita buat ngeset jadwal yang cocok antara klien kita yang di sana, kita sendiri yang mungkin sambil event juga atau sambil di kantor dan juga gitu. vendor-vendor yang terlibat Betul juga, kan, masalahnya Mas. begitu kan, bukan cuma kita kan. Jadi kita mesti nyesuaiin jadwal vendor yang kapan available, pengantin yang kapan available, keluarga yang mereka di sini kapan available, kitanya sendiri juga kapan available. Itu cukup challenging ya buat aku. Tapi untungnya di sini kan aku jadi bagian dari timnya Mbak Putih selaku project officer ya. Nah, Mbak Putih sangat lincah, sangat lihai lah mengatur waktunya itu. Jadi cukup solve di situ. Salah satu challenge lainnya juga mungkin komunikasi ya Mas. Ya. Komunikasi yang menggunakan bahasa yang bukan mother tongue kita nih, baik aku Putih maupun Mas Gandhi. Itu jadi cukup challenging sih buat aku nyampein apa yang dimau sama
pengantin dan kira-kira eksekusinya di mana, terus hambatannya adanya di mana, itu bahasa komunikasinya Kalau budaya sulit ya, gimana Mas? budaya? Kebetulan mereka nih orang UK, tinggal di UK, tapi kayaknya keturunan Pakistan. Nah budaya ini kan kadang juga sedikit jadi challenge ya buat kita. Jadi Lumayan sih Mas. Jadi the thing was mereka orang Pakistan. Tapi Mbak Arsya waktu itu, Mbak Arsya terakhir kita ngobrol itu tinggal di US. Itu juga Mas Owais. Oh, mereka ketemunya di US. Cuman keluarganya tinggal di UK, di Scotland tepatnya. Nah, challenge-nya sebenarnya cukup banyak sih Mas. Salah satunya sesimpel pronunciation. Dulu nama grupnya aja Caca dan Uwais. Kita taunya nama beliau adalah Uwais. Karena Uwais. spellingnya tulisannya Uwais ya kan? Ternyata, spellingnya Awais. Kita panggil Mas Awais. Kayak gitu kan. Terus setelah ngobrol, akhirnya kemarin sampai Jakarta, kita tanya pronunciation namanya gimana sih? Ternyata bacanya di Pakistan bisa dibaca Awes, atau bisa jadi disebut Owes. Jadi buat sesimpel nyebut nama aja ternyata. Tapi gue pengen tahu dari mereka itu menyikapi atau menanggapi tentang pakaian adat. Kita cukup lengkap ya. Itu gimana nih? Tadi sih aku sempat ngedampingin keluarga kakak beradiknya Mas Owes, juga sepupu-sepupunya sama om tantenya. Mereka cukup terkejut ya Mas sama dengan budaya kita, dengan budaya Sunda khususnya ya. Yang dipagelarkan tadi adalah budaya Sunda. Mereka cukup bertanya-tanya, ini kenapa, ini artinya apa, ini ngapain mereka sebenarnya gitu. Dan mereka sebenarnya interest di situ. Untungnya ada MC kita yang bilingual juga, dia cukup menjelaskan dan mengartikan sepanjang jalannya acara. Ini artinya apa, mereka sedang ngapain. Jadi mereka ketika acara running, mereka terjawab pertanyaan dan penasarannya. Jadi tugas Nabil di sini bukan hanya membrief mereka untuk melakukan hal apa dan apa yang dipersiapkan, tapi juga mesti mentranslate dan mesti menjelaskan, karena keluarga mereka nggak cuma pengen hanya melakukan apa yang dilakukan, tapi dia juga pengen tahu apa sih maksudnya, ini tujuannya buat apa, kenapa begini. Untungnya kita sudah biasa dan keren, Bill. Jadi istilahnya ini bukan suatu handicap, tapi ini buat challenge yang buat next Pranata Acara mungkin akan mendapatkan satu klien yang berbeda budaya, berbeda negara, dan lain sebagainya. Keren, Bill. Nanti kita bentar lagi resepsi, masih ada beberapa yang kita lakukan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di Doing Pranata berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru pastinya.